Selamat hari Minggu adik-adik, selamat pagi. Nah coba sekarang kakak mau tanya dulu, sebelum kita masuk ke ibadah kali ini, udah pada mandi belum? Jangan-jangan ada yang masih bau. Enggak lah ya. Atau kalaupun ada yang belum mandi, minggu depan sebelum kita ibadah, siap-siap dulu ya, mandi dulu. Terus siapkan juga Alkitabnya supaya kita bisa ibadah dengan lancar. Nah, sekarang sebelum kita mulai kebaktian sekolah minggu, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Adik-adik semua lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa sebelum mulai kebaktian. Bapa yang baik yang bertahta di dalam surga, terima kasih Bapa karena Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami beribadah di pagi hari yang indah ini, walaupun masih dengan ibadah online. Engkau yang berkati Bapa firman yang akan disampaikan kepada kami, agar dapat kami mengerti dengan baik, kami dapat lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami menjadi anak-anak terang yang bersinar, yang membanggakan Engkau dan keluarga kami. Bantu kami agar kami dapat berkonsentrasi Bapa, mendengarkan setiap firman yang disampaikan kepada kami. Kami juga manusia berdosa, ampunkan segala dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, agar kami layak menerima berkat-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar lagi kami akan memulai ibadah ini. Engkau yang berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Semuanya katakan amin. Nah, sekarang untuk memulai ibadah kita kali ini, supaya lebih semangat, yuk kita angkat satu pujian. Nyanyinya harus semangat ya. Yuk nyanyi bareng-bareng ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Udah bagus nyanyinya. Sekarang sekali lagi ya, lebih semangat dan lebih ceria. Yuk rame-rame. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Nah, bagus sekali adik-adik tadi pujiannya. Sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh guru sekolah minggu. Sekarang kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman sambil kita mengangkat satu pujian lagi ya. Yuk nyanyi bareng-bareng yang sungguh-sungguh. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman, kita angkat satu pujian ini, kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menerima firman Allah. Kita angkat pujian bagaikan bejana.
Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Memuliakan nama-Mu. Halo adik-adik, selamat hari Minggu. Bagaimana kabarnya? Pasti baik kan? Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan, ada dua hal yang harus dipersiapkan. Yang pertama, yaitu Alkitab. Yuk, Alkitabnya dikeluarkan, dipersiapkan. Baik yang Alkitab kayak gini, atau yang di tablet atau HP bisa dipersiapkan. Dan yang kedua, itu hati kita. Nah, bagaimana cara mempersiapkan hati? Nah, betul, dengan cara berdoa. Mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan untuk berkat pernyataan-Mu pada hari ini. Kami bisa beribadah, dan pada saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkati hati dan pikiran kami, supaya apa yang akan kami pelajari, apa yang kami dengar, bisa kami pahami, dan bisa kami lakukan di kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami ya Tuhan, dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mohon ya Tuhan, haleluya, amin. Oke, sudah dipersiapkan Alkitabnya? Nah, topik pada minggu kali ini, yaitu kemurahan Allah yang menyelamatkan. Natsnya diambil dari Ayub 1 ayat 4 dan 5. Yuk dipersiapkan Alkitabnya. Kalau yang mungkin tidak ada Alkitab, Abang tampilkan di layar sini. Oke, baca bareng-bareng. Anak-anaknya yang lelaki biasa mengadakan pesta di rumah mereka masing-masing menurut giliran, dan ketiga saudara perempuan mereka diundang untuk makan dan minum bersama-sama mereka. Setiap kali apabila hari-hari pesta telah berlalu, Ayub memanggil mereka dan menguduskan mereka. Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Ayub, lalu mempersembahkan korban bakaran sebanyak jumlah mereka sekalian, sebab pikirnya, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuk Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, jadi di firman Tuhan kali ini bercerita tentang Ayub. Siapa yang nggak tahu Ayub? Ayo. Mungkin beberapa ada yang masih ingat, mungkin ada yang lupa ya. Kalau gitu, mari kita baca di ayat pertama sampai ketiga untuk tahu siapa sih itu Ayub. Kita baca ayat pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang itu saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Ia mendapat 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Ia memiliki 7.000 ekor kambing domba, 3.000 ekor unta,
500 pasang lembu, 500 keledai betina, dan budak-budak dalam jumlah yang sangat besar. Sehingga orang itu adalah yang terkaya dari semua orang di sebelah timur. Nah, jadi Ayub ini adalah seorang yang saleh dan jujur, dan seorang hamba Allah tentunya, dan dia ini adalah seorang yang kaya sekali. Hartanya banyak, tadi ada domba, ada unta, budaknya banyak, pokoknya kaya raya lah, dia paling kaya di daerah timur. Nah, jadi di ayat keempat tadi diceritakan bahwa secara rutin anak-anaknya Ayub ini mengadakan pesta. Tadi kalau di ayat kedua, anak-anaknya Ayub ada berapa? Ada 7 laki-laki dan 3 perempuan. Berarti jika mereka melakukan pesta, 7 orang laki-laki, berarti hampir setiap hari mereka mengadakan pesta berganti-gantian. Nah, di pagi harinya, Ayub langsung memberikan korban bakaran. Buat apa korban bakaran? Karena, ayo kita baca ulang di ayat ketiga. Karena Ayub berpikir, mungkin anak-anakku sudah berbuat dosa dan telah mengutuki Allah di dalam hati. Demikianlah dilakukan Ayub senantiasa. Nah, jadi Ayub dalam pikirannya, waduh, takutnya anak-anakku saat berpesta, mereka melakukan dosa. Jadi, Ayub setiap pagi memberikan korban bakaran kepada Tuhan sebagai bentuk minta pengampunan untuk anak-anak mereka. Karena dia memberikan korban bakaran sebanyak sejumlah anak-anak Ayub sendiri. Nah, emang kenapa harus korban bakaran? Karena di zaman Ayub, untuk meminta pengampunan dosa, kita harus memberi korban bakaran. Wah, ribet dong ya. Dibayangin aja misalnya, anaknya ada 7, pesta setiap hari, sehari 1. Sehari 7 berarti, sehari 7. 7 kali 7, wah, banyak lah. Susah sekali kan bagaimana kita bisa meminta ampun dosa di zamannya Ayub. Nah, yuk kita baca di Perjanjian Lama, mengapa pada zaman itu meminta pengampunan dosa harus memberikan korban bakaran. Ada di Imamat 4 ayat 35, tetapi segala lemak haruslah dipisahkannya, seperti juga lemak domba, korban keselamatan dipisahkan. Lalu imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah, di atas segala korban api-apian Tuhan. Dengan demikian, imam mengadakan pendamaian bagi orang itu karena dosa yang telah diperbuatnya, sehingga ia menerima pengampunan. Yang kedua, di Bilangan 15 ayat 25, maka haruslah imam mengadakan pendamaian bagi segenap umat Israel, sehingga mereka beroleh pengampunan. Sebab hal itu terjadi tidak dengan sengaja. Dan karena mereka telah membawa persembahan-persembahan mereka sebagai korban api-apian bagi Tuhan, juga korban penghapus dosa mereka di hadapan Tuhan, karena hal yang tidak disengaja itu. Nah, jadi itulah pada zaman dahulu, di zamannya Ayub, di zaman Perjanjian Lama, kalau kita mau minta ampun kepada Tuhan, misalnya kalau sekarang kita suka ngisengin adik atau ngisengin saudara kita, jadi kalau kita minta ampun sama Tuhan, ampuni aku telah melakukan kesalahan dan telah mengesalkan hati saudaraku. Nah, pada zaman dahulu itu, pada Perjanjian Lama, kita harus memberikan korban bakaran. Nah, sekarang kok kita nggak usah. Kenapa? Nah, betul sesuai dengan topik kita minggu ini, karena kita telah mendapat kemurahan Allah. Apa itu kemurahan Allah yang telah kita terima? Nah, yaitu adalah kelahiran juru selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini ada kita bacakan di Yohanes
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, itulah kemurahan Allah yang menyelamatkan kita pada saat ini. Kan kita kemarin udah Natal tuh. Apa yang waktu kita Natal rayakan itu kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa kita, dan itu adalah karunia terbesar dalam hidup kita. Nah, jadi masa kita kalah sama Ayub yang pada zaman dahulu minta pengampunan dosa ribet banget. Masa sekarang kita yang tinggal lipat tangan, tutup mata, berdoa, Tuhan, mohon ampun ya Tuhan, aku memiliki kesalahan A, B, C, dan lain-lain. Nah, sebagai anak-anak Tuhan dan sebagai anak Tuhan yang telah menerima kemurahan Allah, yaitu kasih karunia telah ditebus dosanya, kita harus semakin rajin meminta pengampunan apapun dan ke siapapun kita melakukan kesalahan. Jadi, ketika kita mungkin mengesalkan hati orang tua, menyinggung teman, kita harus selalu peka seperti hati Ayub, yang dimana dia selalu berjaga-jaga, wah jangan-jangan anakku melakukan dosa. Kita juga harus seperti itu. Ketika misalnya kita minta sesuatu ke orang tua, terus kita ngambek, nah kita harus seperti Ayub, aduh jangan-jangan aku tadi melakukan dosa lagi sama orang tuaku. Wah, aku harus minta ampun. Nah, kita harus seperti itu. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan dalam hidup kita. Oke, mungkin segitu dulu dari Abang. Untuk menutup pembelajaran firman Tuhan pada hari ini, mari kita tutup dalam doa. Tutup lipat tangannya, tutup matanya, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk firman-Mu pada hari ini. Apa yang telah kami pelajari ya Tuhan, bagaimana kami bisa menikmati kemurahan-Mu ya Tuhan, kasih karunia-Mu kepada kami. Kami telah bisa mampu ya Tuhan untuk meminta pengampunan dosa langsung tanpa harus melakukan korban bakaran seperti di zaman Ayub. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih karunia itu. Dan berikan hati kami hati yang peka ya Tuhan, supaya kami menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang penuh kasih, anak-anak yang menyenangkan hati orang tua. Bantu kami ya Tuhan dalam setiap proses pembelajaran kami. Dalam nama anak Tuhan Yesus Kristus kami mohon, haleluya, amin. Oke, segitu dari Abang. Dan di selama masa pandemi ini, tetap jaga kesehatan, jangan lupa baca Alkitab, dan terus ikut ibadah sekolah minggu ya. Nah adik-adik, bagus sekali ya firman yang tadi sudah kita dengarkan. Jangan lupa untuk dilakukan di minggu-minggu ini dan minggu kedepannya. Sekarang sebelum kita menutup ibadah kita angkat satu pujian lagi yuk. Jalan serta Yesus. Kita nyanyikan dengan semangat sambil menyatakan kita mau ikut Yesus saat suka maupun saat duka. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Kita nyanyi bareng-bareng ya. Semangat pakai gerakan. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan
sekali pujiannya tadi adik-adik, sudah menyanyi dengan semangat dan ceria. Kakak harap kita benar-benar mengikuti Yesus saat suka maupun saat duka ya. Sekarang untuk menutup ibadah kita, yuk kita bersatu dalam doa. Doa Bapa kami. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, ibadah kita hari ini sudah selesai adik-adik. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Dadah, selamat hari Minggu.